di sini saya akan coba tunjukkan bagaimana cara melakukan instalasi OBS ya. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah mendownload dulu aplikasi installernya, yaitu di websitenya OBS ya, websitenya obs.com. Jadi alamatnya adalah di obsproject.com. Kemudian di dalam OBS ini dia sudah support 3 ya, jadi support Windows, Mac OS maupun Linux ya. Kemudian sesuaikan dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan ya. Kemudian yang saya tunjukkan nanti di sini adalah untuk Windows. Nah, silahkan di-download dulu paket instalasinya. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Yang pertama adalah langsung download, kemudian atau pilih yang 32 bit. Nah, kalau misalnya 64 tinggal di-download yang download installer ini, kemudian kalau yang 32 silahkan langsung download yang 32 bit. Kemudian kalau misalnya nanti diminta untuk mendownload file tambahan, silahkan di-download dulu, kemudian diinstal ya, karena terkadang kita diminta seperti ini kalau memang belum diinstal paket Visual C++ 2017-nya ya. Bahkan tidak hanya di Windows 32, kadang di Windows 64 bit pun juga diminta. Gitu, dan silahkan di-download aja. Nah, kemudian di sini saya akan tunjukkan dulu cara instalasinya. Yang pertama adalah instalasi C++-nya dulu ya. Jadi kita lakukan instalasi dulu. Ini dan kita install. Oke. Nah, kemudian baru kita akan lakukan instalasi OBS-nya ya. Nah, kemudian di next aja, kemudian kita klik install. Jadi ini tempat naruh hasil instalasi OBS-nya ya. Di next aja. Oke, kita tunggu dulu proses instalasinya. Jadi OBS ini memang free ya. Jadi kita tidak perlu memasukkan serial number ataupun beli lisensinya ya. Jadi ini memang untuk free. Jadi cukup enak untuk kita pakai. Dan fiturnya pun juga sudah cukup lengkap ya dibanding dengan beberapa software free yang lainnya. Nah, ini sudah selesai. Jadi ketika sudah selesai ini kita klik finish saja. Nah, kemudian kita akan lihat tampilan seperti apa. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini kita diminta untuk atau ditawarkan untuk melakukan sebuah konfigurasi auto wizard ya. Nah, nanti kita akan coba tunjukkan juga bagaimana kita menggunakan layanan ini ya, fitur yang auto wizard atau configuration wizard ya. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan. Jadi kalau misalnya kita ingin menonaktifkan fitur yang ada di sources, kita cukup diklik gambar mata yang ada di sini ya. Ketika diklik maka dia akan off ya. Kalau diaktifkan tinggal diklik kembali maka dia akan muncul kembali. Kemudian pada display capture juga sama ya. Kita klik ini maka layar akan hitam. Kalau diklik lagi maka akan muncul ya. Nah, ini kita bisa menambahkan beberapa fitur yang lain ya. Ada banyak di sini, silahkan nanti teman-teman bisa coba sendiri ya. Kemudian yang penting ya, kalau pengen merekam yang seperti ini, maka cukup 2 fitur ini yang dijalankan ya. Jadi sudah cukup digunakan. Yang pertama adalah untuk merekam layar, kemudian satunya yang video capture device ini dipakai. Yang video capture device ini dipakai untuk mengambil rekaman ya dari HP ataupun webcam gitu. Nah, misalnya kalau suatu saat kok kenapa nggak nampil lah, coba nanti dilihat susunannya ya. Bisa jadi susunannya ini kebalik ya, jadi video capture-nya itu di bawah. Nah, kalau di bawah kayak gini, biasanya muka kita tuh nggak kelihatan ya. Jadi dia tertumpuk di belakangnya begitu. Jadi modelnya di sources ini adalah dia modelnya bertumpuk ya. Ke atas, semakin ke atas maka dia berada di objek yang paling depan gitu. Semakin ke bawah dia berada di objek yang paling bawah ya. Kemudian ini kita kembalikan lagi, nah supaya biar muncul seperti ini ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kita melakukan beberapa settingan tambahan ya yang berada di OBS. Jadi yang pertama kita klik dulu tombol setting ya. Tombol setting ada berada di sini ya.
atau berada di file ya, kemudian di setting ya. Nah, ini tampilannya sama ya dengan yang ada di sini ya. Nah, sama kan? Oke, nah kita coba akan melakukan otak-atik ya, yang beberapa fitur yang berada di menu settings ya. Oke, kita akan coba lihat dulu. Pertama, yaitu pada bagian outputnya ya. Jadi pada bagian output, ya di sini ada beberapa konfigurasi. Yang pertama adalah kita gunakan dulu output mode-nya ya, itu ke advance ya. Nah, setelah seperti ini, karena kita tidak gunakan streaming, maka silahkan abaikan dulu ya yang ini ya. Jadi kita akan coba lakukan setting untuk recording dan audio ya. Nah, untuk melakukan setting kita cukup klik ya di bagian recording ya. Silahkan diklik. Nah, kemudian ini kita tentukan dulu di mana tempat kita naruh filenya ya, file hasil rekamannya. Itu kita bisa ganti ya, silahkan dipilih di mana yang ingin disimpan, begitu tinggal nanti di select folder ya. Kemudian di sini saya biarkan aja biar di situ ya, di apa namanya, di user saya, kemudian di folder videos ya. Kemudian selanjutnya pada bagian recording format ya. Jadi silahkan nanti di sini pilih format apa yang ingin dipakai ya. Jadi nanti ketika selesai merekam akan menghasilkan video apa gitu, apakah .mp4, .flv ataupun yang lainnya ya. Di sini saya akan coba untuk menunjukkan untuk ekstensi .mp4 ya. Jadi nanti saya pengen filenya nanti formatnya adalah mp4 ya. Kemudian di sini dipilih ya, encodernya dipilih untuk yang X264 ya. Nah, kemudian kita pilih yang bawah ya. Kemudian di bagian CBR-nya, CBR-nya silahkan dimaksimalkan aja ya, 40.000 ya. 40.000 ya. Artinya nanti biar untuk besar ya filenya, jadi bisa sampai 2K atau 4K ya nanti. Biar enak dilihat lah gitu. Oke, selanjutnya untuk recording ini cukup, kemudian kita pindah ke audio ya. Nah, kemudian audio ini silahkan bitrate-nya di set aja yang paling tinggi ya. Jadi nanti biar kualitas audionya juga bagus ya, biar jos gitu. Nah, selanjutnya kita coba jangan lupa di apply dulu ya. Di apply supaya tidak hilang settingannya ya. Kemudian kita klik pada bagian audio ya. Kemudian untuk di audio ini nanti di sini ada konfigurasi, teman-teman ambil suaranya itu dari mana, mic-nya gitu, apakah dari HP ataukah dari mic eksternal. Nah, silahkan dipilih di sini ya. Kemudian selanjutnya pada video ya. Nah, kemudian di video ini silahkan nanti pilih resolusinya, ini resolusi tertinggi aja, karena untuk base canvas ini tidak akan mempengaruhi ya, tidak akan mempengaruhi kualitas outputnya. Yang mempengaruhi adalah di output scale-nya ya. Karena untuk perekaman layar di output scale pilih aja yang paling tinggi ya. Pilih aja yang paling tinggi untuk menghasilkan kualitas gambar yang bagus ya. Jadi output scale-nya maksimal. Nah, nanti kalau live streaming beda ya, settingannya beda. Kemudian untuk downscale filternya itu saya rekomendasikan kalau komputernya kuat itu menggunakan Lensos ya. Nah, pilih ini untuk menghasilkan gambar yang paling bagus ya. Kalau misalnya nggak kuat ya pakai Bicubic juga nggak apa-apa ya. Nah, silakan saya di sini saya pilih yang ini ya. Kemudian untuk FPS, ya, FPS ini di OBS sebenarnya support juga sampai 60 ya. YouTube pun juga sepertinya sudah support untuk sampai 60 FPS ya. Untuk di OBS 30 FPS aja udah bagus ya. Jadi silahkan bisa dipilih 30 aja kalau memang ingin hasil filenya itu nggak terlalu besar ya. Jadi bisa juga ataupun 60 kalau memang ingin lebih smooth lagi ya. Nah, yang saya contohkan di sini adalah yang 60. Oke, selanjutnya kita apply dulu, jangan lupa ya, selalu di apply setelah melakukan pergantian setting ya. Selanjutnya kita akan lihat di bagian hotkeys ya. Nah, hotkey ini dipakai untuk memanfaatkan tombol-tombol yang ada di keyboard ya, untuk melakukan perekaman ya. Jadi ketika kita ingin memulai merekam, kita cukup mengeklikkan tombol keyboard untuk mulai merekamnya. Contohnya begini, saya ingin menggunakan F9 nih untuk melakukan start video ya. Kemudian untuk menghentikannya,
Saya ingin menggunakan F12 ya. Jadi silakan pencet tombol F12 pada keyboard ya. Kemudian ketika saya ingin menghentikan sementara ya, misalnya pada saat perekaman tiba-tiba mau ke kamar mandi, jadi silakan isi di kabel keyboardnya ini misalnya F10 ya. Silakan langsung pencet aja F10. Kemudian ketika setelah dari toilet ingin melanjutkan ya, berarti silakan set di unpause ya. Misalnya saya set F11 ya. Nah, seperti ini. Kemudian ketika ingin mengganti atau menghapus, silahkan pilih tombol keranjang sampah di sini. Nah, nanti dia akan hilang ya. Kemudian untuk mengisi kembali, silahkan pencet F11 misalnya. Kemudian jangan lupa selalu di apply ya, supaya konfigurasinya tidak hilang, begitu. Nah, selanjutnya ini yang paling penting ya, untuk menghasilkan kualitas gambar yang jernih dan perpaduannya cukup tajam begitu. Nah, di sini silahkan pilih yang color format ya, perhatikan pada video di sini. Color formatnya pakai yang NV12 ya. Kemudian color space-nya pilih yang maksimal ya, 709. Nah, kemudian coloring-nya pilih yang full, jangan yang parsial ya. Nanti supaya gambarnya itu jos ya. Ini yang paling mempengaruhi sekali outputnya dan akan terlihat jauh berbeda ketika settingannya ini dirubah begitu. Nah, kemudian silahkan diklik apply ya. Kemudian setelah itu di OK. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu tadi hasil kita otak-atik dari menu settings ya. Selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana kita mengatur ini ya, mengatur supaya tampilan yang ada di facecam ya, facecam yang ada di sini itu biar lebih bagus ya. Misalnya lebih misalnya untuk memotong ya, memotong kanan, kiri, atas atau bawah, itu kita bisa menggunakan klik video capture device dulu ya. Ini ada tanda merah menunjukkan objek yang akan kita lakukan edit ya. Jadi klik kanan, kemudian pilih filter ya. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat ya. Kita akan coba lihat untuk pada crop pad ya. Jadi kita bisa menambahkan crop pad di sini ya. Nah, jadi dengan plus di sini, kemudian crop pad ya. Nah, crop pad ini nanti dipakai untuk mengatur ya posisi gambar facecam ya. Nah, ketika diklik crop pad, maka muncul seperti ini ya. Sebelum di crop pad, seperti ini ya. Ketika di crop pad, nah seperti ini ya. Jadi kita atur, misalnya ini jarak kirinya adalah 100, kemudian atasnya 80, kemudian sebelah kanannya adalah minus 12, bottomnya adalah 20. Nah, ini bisa kita geser ya, sesuaikan, misalnya coba lihat di sebelah kiri ya. Kita akan ubah. Nah, akan bergeser ya. Coba. Nah, bergeser kan? Oke. Nah, misalnya ini kita ganti 0 ya. Misalnya ganti 0. Nah, begini kan. Kemudian ini kita isi lagi, kembalikan. Nah, begini. Kemudian kalau bagian atas juga sama ya, berlaku juga ke kanan ataupun bawah. Nah, itu untuk melakukan crop pad ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan fitur lagi seperti color correction ya, ataupun apa namanya color key juga boleh ya. Ataupun mau di bagian chroma key ini otak-atik di bagian brightness, kontras boleh juga ya. Jadi ini settingan-settingan seperti ini yang saya pakai ya. Jadi ini settingan yang disesuaikan juga dengan tempat teman-teman syuting ya, atau ambil gambarnya. Jadi nanti silahkan digeser-geser sendiri. Kira-kira seperti apa konfigurasi yang tepat ya, yang sesuai dengan kondisi tempat ya. Kemudian kalau di color correction ini kita bisa atur juga ya tingkat kecerahannya ya. Jadi silahkan digeser-geser sesuaikan dengan yang diinginkan gitu. Kalau di bagian color key adalah seperti ini kalau konfigurasi saya ya. Jadi sebenarnya yang paling utama di sini adalah di chroma key dan crop ya. Kalau yang dua ini tidak wajib ya, tapi bisa menambah gambarnya itu lebih apa ya, lebih nyata lah begitu ya. Nah, kemudian setelah itu tinggal di close. Nah, nanti tampilannya adalah seperti ini ya. Selanjutnya, di sini saya akan tunjukkan bagaimana kita menambahkan equalizer ya dari pihak ketiga untuk
memantapkan suara kita ya dari mix begitu. Jadi caranya adalah silahkan download dulu Bluecat Audio ya. Saya menggunakan Bluecat Audio ini. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mencari tahu, silahkan download dulu filenya di bluecataudio.com ya. Kemudian seperti ini linknya di sini. Kalau misalnya bingung, silahkan ketikkan aja di Google ya. Kemudian ketikkan saja di situ Bluecat ya, Bluecat Audio BC Triple EQ ya. Nah, kemudian nanti silahkan diklik aja di situ. Nah, akan muncul seperti ini ya. Nah, kemudian silahkan download untuk Win-X64 VST ya. Kalau memang yang dipakai adalah Windows 64 bit ya. Jadi silahkan pakai yang ini. Kemudian kalau 32 silahkan menyesuaikan ya. Kemudian setelah ini diklik di download, maka akan kita dapatkan ya. Setelah di download, maka akan kita dapatkan file yang seperti ini ya. Ini merupakan file yang dari downloadan yang kita lakukan tadi ya. Silahkan diinstal dulu ya. Kemudian ini klik next, kemudian ini accept, next, kemudian kita install dulu. Jadi kita akan gunakan ini untuk mengatur suara mid, kemudian bass dan suaranya itu nanti akan lebih bagus ya. Vokalnya juga kita bisa atur di situ. Nah, jadi ini untuk memantapkan suara kita ya. Kemudian ini kita klik finish, oke. Kemudian selanjutnya kita akan lakukan beberapa konfigurasi pada ini ya, apa namanya, audio mixer ya. Nah, untuk melakukan konfigurasi, silakan klik dulu tombol gear yang ada di sini ya. Jadi di sini ada beberapa, kok ada banyak ya di sini. Jadi yang pertama ini untuk di stop audio ya. Misalnya ini kita ingin melakukan pemutaran ya, pemutaran video dari YouTube, maka suaranya nanti juga ikut terdengar ya. Makanya di sini harus diaktifkan ya. Biarkan saja di sini aktif. Kalau menonaktifkan tinggal klik tombol mikrofon di sini ya. Selanjutnya kita akan coba. Nah, ini di mic ya. Jadi yang bersuara-suara di sini ini merupakan suara audio dari mic ya. Kalau mic-nya ini bisa mic eksternal ataupun mic internal ya. Jadi silahkan kalau misalnya dari laptop ya berarti langsung pakai laptop. Kalau misalnya dari HP pun juga bisa ya. Nah, kita akan coba tambahkan filter ya. Kita tambahkan filter di dalamnya. Kemudian kita coba dulu menambahkan noise gate ya. Noise gate ya. Nah, oke. Jadi ini sebuah fitur ya. Ini kita reset saja dulu. Sebuah fitur untuk menangkap suara ya. Menangkap suara supaya suara yang noise di belakang itu tidak ikut masuk ke dalam perekaman kita ya. Nah, coba lihat di bagian hijau-hijau ini merupakan suara yang masuk ya. Kemudian ketika kita atur ya, nah suaranya hilang karena kita aktifkan, tidak ada sama sekali suara yang masuk. Nah, kemudian kita geser nih, kita geser, oke, kita geser. Nah, oke, kita geser. Nah, sudah mulai ada yang masuk kan? Nah, kemudian kita geser lagi. Oke, nah selanjutnya ini suara udah masuk nih, cuman ini masih kurang bagus ya, nanti patah-patah hasilnya. Jadi kita geser, kita atur misalnya 30 ya, 30. Nah, kemudian ketika kita untuk mengecek suara yang di belakang itu masuk atau enggak, kita bisa menggunakan kode seperti ini ya. Nah, suaranya kecil sekali kan? Nah, suaranya masuk kan? Oke. Jadi suara yang di belakang itu kita bisa atur jaraknya ya. Jadi cukup dengan menggunakan noise gate yang ada di sini ya. Kita bisa atur, kita sesuaikan ya. Silahkan disesuaikan dengan kondisi ruangannya teman-teman ya. Yang paling penting di sini adalah open thresholdnya ya. Kemudian close thresholdnya ditutup ya. Jadi kapan sensor itu buka, kapan sensor itu nutup. Jadi ditentukan aja suaranya ya. Kemudian selanjutnya ini akan kita hubungkan dengan apa yang kita dulu tadi, yaitu menggunakan VST plugin ya. Jadi ketika silahkan pilih yang di plus ini, kemudian VST plugin ya. Kemudian kita oke. Nah, kemudian kita
buka dulu interface-nya ya. Kita buka dulu interface-nya. Kita pilih dulu ya BC triple yang stereo dulu ya. Kemudian kita open. Nah, muncul. Kemudian kita buka dulu untuk di bagian ini ya, show controlnya ya. Show controlnya kita buka dulu ya. Nah, kalau geser, kita tutup dulu. Kemudian kita open plugin lagi. Nah, sudah keluar nih. Kontrolnya sudah keluar ya. Kemudian di sini kita akan coba atur ya. Kita atur untuk bagian low-nya. Misalnya kita geser menjadi, nah suaranya menjadi begini ya. Jadi apa namanya berbeda. Jadi silahkan nanti diatur-atur di sini. Misalnya ini low-nya saya pluskan 7 misalnya. Nah ini misalnya saya turunkan 6, ini kita naikkan 7 misalnya. 8 ya. Nah nanti ini silahkan disesuaikan juga dengan kondisi ruangannya ya, ataupun ingin yang suara yang ingin didapatkan ya, apakah pengen crispy atau pengen ngebas-ngebas ataupun yang lainnya, silahkan nanti digeser-geser ya, disesuaikan dengan kesukaannya teman-teman ya. Oke, nah kemudian kita juga bisa menambahkan ya beberapa fitur di sini, contohnya misalnya gain ya, silahkan coba pilih gain ya. Nah ini bisa dipilih juga, ataupun ketika kita nggak mau gain ya, bisa pilih yang lain ya. Nah silahkan nanti bisa dicoba-coba ya. Di sini banyak sekali fitur ya. Yang paling penting di sini yang saya gunakan di sini ada dua ini, yaitu pertama noise gate sama VST ya. Jadi saya gunakan dua ini untuk sekarang sepertinya sudah cukup ya. Jadi untuk meredam noise, kemudian yang kedua adalah menambahkan atau memanipulasi suaranya ya, biar masuknya itu lebih jos gitu. Nah, kemudian kalau sudah, kemudian silahkan di close, kemudian rasakan ya bedanya suaranya sebelum dan setelah ya. Apakah ada perbedaan atau enggak? Ya harusnya berbeda ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya settingan yang berbeda atau mungkin ada masukan terkait dengan konfigurasi yang sudah saya lakukan, silahkan tinggalkan komen atau mungkin bisa japri ataupun nanti bisa di-share juga untuk kita semuanya di sini. Nah, nanti supaya ilmu yang didapatkan itu biar bisa bermanfaat juga untuk orang lain ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa mendengar suara kita sendiri pada saat kita melakukan perekaman seperti ini ya, supaya suara kita itu bisa masuk dan kita bisa langsung mendengarkan begitu ya. Caranya adalah begini, kita klik gear ya, kemudian di advanced audio properties, kemudian kita centang ya pada audio monitoring ya, kita centang pada atau kita pilih bagian monitoring atau monitor dan output ya. Kita tentukan ini, kemudian kita close ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, sekarang saya sudah bisa mendengar ya, mendengar apa yang saya ucapkan pada saat saya melakukan record video ya, ataupun audio ya. Ya, sampai di sini dulu tutorial kali ini. Jadi nanti kita akan bertemu lagi di tutorial selanjutnya.